Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Han sudah sama kita kan? Siap, Alhamdulillah, kita mulai aja Mas. siap. Baik, para sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di para sahabat, ini apakah Ustadz Ahmad Arif Rifan sudah bersama kita? Sampun Ustaz, sudah. Alhamdulillah. Jadi baik para sahabat, ini karena Ustadz Rifan sudah bersama kita, jadi insya Allah kita akan ini ya langsung. Jadi pagi ini insya Allah kita kedatangan narasumber yang luar biasa penting hari ini, yaitu Ustadz Ahmad Arif Rifan SHI MSI. Ini beliau berasal dari Majelis Tabligh PP Muhammadiyah. Ya, Bapak Ibu yang belum kenal dengan beliau. Nah, hari ini Ustadz Ahmad Arif Rifan akan membahas sebuah tema yang sangat penting juga, yang sering dibahas oleh banyak ustadz-ustadz yang lain ya. Temanya adalah menuju kebangkitan umat Islam. Nah, hari ini kita khusus akan membahas mengenai hal ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Arif Rifan. Tafadhol, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, pertama saya ingin mengkonfirmasi dulu, apakah suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Agak kecil, Dad. Oh iya. Di sini sudah hampir 100 ini. Sudah saya maksimalkan. Mungkin mikrofonnya kalau pakai mikrofon yang itu mungkin bisa agak didekatkan mungkin. Atau pakai mikrofon komputer. Qadarullah, mikrofon saya ini dari kemarin bermasalah itu. Mungkin karena biasa pakai mikrofon terus kali ini nggak pakai mikrofon ya. Ya, agak ini. Suara saya sekarang sudah. Alhamdulillah lebih bagus. Baik, Bapak Ibu, saya mungkin harus mengenalkan diri dulu guys. Tadi sudah dikenalkan dari Majelis Tabligh pimpinan pusat Muhammadiyah. Sebenarnya di antara para asatizah itu masih menjahiri 5 orang di 5 juta. Kok tiba-tiba cuma di antara para asatidzah biasanya kalau untuk materi kajian saya itu berbagi gitu atau sudah dibagi, biasanya saya mengkhususkan hanya 2 materi.
Materi pertama itu adalah faraid, tentang hukum waris gitu. Sedangkan materi yang kedua itu adalah tentang sirah Nabi. Karena di Muhammadiyah ini sesuai dengan namanya Muhammadiyah, itu sejatinya harus banyak memahami, harus lebih banyak, lebih menguasai pada bagaimana perjuangan Rasulullah SAW sebagaimana dijelaskan di dalam kitab-kitab sirah. Baik, sesuai dengan amanah yang dimintakan kepada saya, memang tema ini tentu sering banyak dibahas oleh para asatidzah dimanapun ya, tentang menuju kebangkitan umat. Tapi saya mungkin pagi ini akan mengawali dari sebuah dialog pada abad kedua, yang diperkirakan pada abad kedua. Ini dari sebuah dialog antara seseorang yang bertanya kepada seorang alim di zaman itu. Seseorang ini bertanya begini, ketika saat itu tanda-tanda kerusakan umat itu telah nyata, ada begitu. Yang peduli terhadap kondisi umat itu bertanya kepada ulamanya di zaman itu. Ini dikisahkan, diduga kuat riwayat ini berkenaan dengan seorang alim yang ada pada abad kedua. Ini adalah Imam Malik. Orang itu bertanya, bagaimana guru cara kita memperbaiki umat yang telah nampak tanda-tanda kerusakannya ini? Maka di dalam riwayat itu disebutkan, jawaban Imam Malik adalah, la taslu hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Keterjemahan bebasnya kira-kira begini. Tidak akan menjadi baik umat ini kecuali dengan sesuatu yang dengan sesuatu itu generasi pertama umat ini menjadi baik. Saya ulangi, ketika ada seseorang bertanya kepada ulamanya di zaman itu. Dalam riwayat yang saya angkat ini, konon adalah Imam Malik. Wahai guru, bagaimana cara memperbaiki umat ini yang telah nampak tanda-tanda kerusakannya? Jawaban Imam Malik saat itu, la taslu hadhil ummah illa bima saluha bihi awwalu. Tidak akan menjadi baik umat ini kecuali dengan sesuatu yang dengan sesuatu itu generasi pertama umat ini menjadi baik. Nah, jadi kita lihat dulu mengapa Imam Malik menggunakan argumentasi generasi pertama umat ini. Perlu kita sadari bersama, Rasulullah SAW itu pernah bersabda tentang bagusnya generasi itu. Rasulullah SAW diriwayatkan bersabda, khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi itu adalah generasi itu. Maksudnya adalah generasi para sahabat. Generasi yang hidup sezaman dengan beliau. Kemudian yang berikut, kemudian yang berikutnya. Maka ini sambil menunggu beberapa sahabat yang masih terus bergabung, bertolak dari ini, ya kita akan memahami jawaban Imam Malik itu memberikan standar tinggi. Karena generasi terbaik umat ini adalah generasi sahabat. Dan itu dilegitimasi oleh sabda Rasulullah SAW. Maka kita akan belajar berikutnya. Mengapa generasi pertama itu
menjadi standar dalam jawaban ini dan akan memberikan standar tinggi. Jawaban Imam Malik merujuk kepada generasi pertama, lalu menyebutkan dengan sesuatu itu generasi pertama menjadi baik. Maka pertanyaan berikutnya adalah, nah, tentu kita akan melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadirkan generasi sahabat itu. Bapak Ibu sekalian yang semua dirahmati Allah, saya yakin pada bagian awal ini dapat kita renungkan bersama-sama. Sekarang pertanyaan berikutnya akan kita tanyakan kepada diri kita. Lalu bagaimana Rasulullah SAW menghadirkan generasi yang terbaik itu? Karena begini nanti, kalau kita membaca sejarah, kita akan mendapati itu. Saya ringkaskan misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada suatu kaum yang kondisinya itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Setidaknya ada dua keadaan yang disebut di dalam Al-Quran. Ampun Bapak Ibu, karena kebetulan saya juga sedang batuk ini, sudah 2 hari yang lalu. Saya mohon izin, Ustadz Bun, saya izin minum sedikit ya, minum dulu sebentar, ngapunten. Gitu. Oke. Rasulullah SAW itu diutus pada suatu kaum yang di dalam Al-Quran disebutkan mereka itu jahil, atau disebut dalam Al-Quran afahukmal jahiliyah ya bahun. Ya, jadi jahiliyah. Kemudian yang kedua, misalnya di dalam surat Al-Jumu'ah itu disebutkan huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Jadi Rasulullah SAW itu diutus pada satu kaum yang jahil dan ummi. Jahil itu bukan ketiadaan ilmu. Kalau kita melihat kajian para ulama, misalnya disebutkan jahiliyah itu disebabkan karena ilmu yang telah rusak. Karena ilmu telah rusak, maka pandangan hidup itu rusak. Ilmu telah rusak, pandangan hidup itu menjadi rusak, maka perilaku yang dilahirkan dari pengetahuan dan pandangan hidup yang rusak itu adalah perilaku yang rusak. Itu kondisi jahil. Sehingga dikatakan jahiliyah itu memandang sesuatu yang benar sebagai kesalahan dan memandang sesuatu yang salah sebagai kebenaran. Sedangkan pada tingkat keilmuan mereka dikatakan ummi, tidak pandai membaca dan menulis. Sehingga kita melihat sudah jahil lalu ummi. Nah, kalau kita melihat ringkasan sirah Nabi, itu Rasulullah SAW itu merubah umat ini tidak kurang dari waktu yang Allah berikan kepada beliau itu sekitar 23 tahun saja. Dari usia sekitar 40 tahun, Rasulullah SAW itu diutus sebagai Nabi dan Rasul. Beliau diperkirakan wafat pada usia 63 tahun. Itu kan 23 tahun. Tetapi Rasulullah SAW berhasil mengubah ya, kaum yang seperti itu. Tiba-tiba mereka ini mampu menjadi pemimpin. Ini untuk kajian ini saja, khusus generasi pertama, itu ada kajian Profesor Dr. Munir Ghadban. Ya.
diperkirakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, itu generasi sahabat tidak kurang dari 12.000, lebih dari itu. 2.000 di antaranya itu adalah pemimpin dan alim sekaligus, terutama 21 orang. Jadi kalau kita bisa bayangkan itu dari manusia yang jahiliyah dan ummi, kalau kita membaca apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sampai melakukan standarisasi pada mata uang, melakukan sensus penduduk, dan mampu mengalahkan kekaisaran Persia di masanya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, umat Islam secara kolektif saat itu ya, mampu mengalahkan kekaisaran yang usianya sudah lebih dari 1.000 tahun, kekaisaran Persia. Luas wilayahnya itu lebih dari 7.400.000 kilometer persegi. Nanti pada tahun berikutnya, generasi berikutnya dari umat ini mampu mengalahkan juga kekaisaran Romawi. Usianya hampir 700 tahun. Itu luasnya hampir dari 5 juta kilometer persegi. Dua kekaisaran ini dikalahkan semua oleh umat Islam. Lalu umat Islam memimpin wilayah berperadaban itu tidak kurang dari 1.000 tahun secara total. Sampai periode terakhir. Kita akan melihat kalau begitu. Tentu kita akan tetap berpedoman pada tadi. Ketika Rasulullah SAW menyebut khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunhum, tsummal ladzina yalunhum. Sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk merubah. Sekali lagi, di antara yang baru bergabung, ya, kita akan melihat ini. Saya ringkaskan pembukaan. Ngapunten Bapak Ibu ya. Kebiasaan saya memang begini. Kalau saya harus berbicara yang seperti ini, biasanya saya akan ulang-ulang karena untuk mengingatkan bagian pentingnya. Imam Malik pada abad kedua, ketika umat mulai ada tanda-tanda kerusakan itu, seseorang yang begitu peduli dengan keadaan umat sudah menanyakan pada ulama, bagaimana cara memperbaiki umat ini yang sudah nampak tanda-tanda kerusakan. Maka Imam Malik menjawab, la tasluhu hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Tidak akan menjadi baik umat ini kecuali dengan sesuatu yang dengan sesuatu itu generasi pertama umat ini menjadi baik. Siapa yang merubah, siapa yang membentuk, siapa yang menghadirkan generasi pertama umat ini? Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW, jika kita melihat sirah Nabi, Rasulullah SAW, Allah takdirkan itu hanya dengan waktu tidak kurang dari 23 tahun. Merubah umat yang jahiliyah. Bahan bakunya seperti itu. Jahiliyah, ummi, disebut dalam Al-Quran. Lalu mereka menjadi kuntum khaira ummah. Menjadi umat yang terbaik. Lalu kita pertanyakan, kan saya ceritakan kisah-kisah itu sebagiannya hanya untuk kita bisa memahami betapa itu menjadi standar tinggi. Karena dari apa yang dilanjutkan oleh generasi berikutnya, kalau kita melihat pencapaian secara materi, Bapak Ibu, oleh generasi berikutnya, yang sebenarnya itu benteng yang kokoh, istana yang indah, taman-taman dan kota-kota yang tertata sedemikian rupa, perkembangan ilmu pengetahuan, semua adalah implikasi dari hasil didikan generasi pertama pada generasi berikutnya, di mana di setiap generasi itu akan selalu ada orang yang akan mengingatkan bahwa yang menjadi standar tertinggi bukan itu, tapi Anda bisa bayangkan misalnya, saya kan tadi sampai pada kisah Umar bin Khattab, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu memimpin ketika mampu mengalahkan kekaisaran Persia. Ketika kekayaan itu dibawa hasil perangnya ke Madinah, semuanya kan bertakbir, semuanya bergembira, semuanya kagum menyaksikan pencapaian kaum muslimin di masa itu. Mereka mampu mengalahkan kekaisaran Persia. Tetapi
sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab radhiyallahu yang saat itu menjadi pemimpin, justru kan menangis. Lalu orang-orang bertanya, mengapa engkau menangis wahai Amirul Mukminin? Bukankah Allah telah memberikan kemenangan melalui tanganmu, melalui dirimu? Umar bin Khattab menyaksikan hasil perang yang begitu besar. Itu menyampaikan, kalau ini sebuah kebaikan, ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau ini sebuah kebaikan, mengapa Allah tidak memberikannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah beliau adalah lebih baik dan lebih mulia dariku? Dia lanjutkan lagi, kalau ini sebuah kebaikan, mengapa Allah tidak berikan kepada Abu Bakar? Tidak juga Allah berikan kepada Abu Bakar. Bukankah ia adalah lebih baik dan lebih mulia dariku? Tetapi Allah berikan kepada aku. Maka dia menegaskan, ini pasti ujian. Ini pasti ujian. Bapak Ibu sekalian semua rahmati Allah. Dari momentum itu kita bisa belajar standar tinggi para sahabat. Mereka benar-benar menjaga diri. Ini yang diungkapkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya, ketika menghadapi tabi'un, murid-murid mereka. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu suatu ketika mengajar, dia mengatakan kepada murid-muridnya, antum aksara salatan wa aksara siyaman wa aksara ijtihadan min ashabi Rasulillah wa hum kanu khairam minkum. Kalian itu banyak melakukan sholat sunnah, melakukan puasa sunnah, banyak melakukan ijtihad dibanding sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Tapi ketahuilah anak-anakku, mereka sahabat-sahabat Rasulullah SAW tetaplah lebih baik dari kalian. Maka para murid itu lalu bertanya, lima ya Aba Abdurrahman, mengapa wahai Aba Abdurrahman? Dan panggilan untuk Abdullah bin Mas'ud. Ya. Maka Abdullah bin Mas'ud lalu menjawab, hum kanu azhad fid dunya wa arghab fil akhirah. Karena mereka itu sangat kuat zuhudnya terhadap dunia dan sangat kuat hasratnya terhadap akhirat. Sehingga dunia itu datang tunduk sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Dunia itu datang tunduk kepada mereka. Pertolongan Allah itu mengiringi mereka. Ya. Jemaah sekalian subhanallah Allah. Nah, ini di antara kita melihat tanda-tanda. Sejatinya ada bagian-bagian detail dari itu. Saya izin Ustaz Bun untuk menampilkan slide ya. Oke. Dibuat jadi host dulu ini antum. Sudah. Oke. Oh, sampun. Karena pertanyaan yang tadi sedang ditunggu, saya sengaja agak memanjangkan pembukaan ini karena menunggu susulan yang teman-teman yang baru hadir. Semoga semakin banyak. Sekarang kita bertanya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk mengubah kaum yang seperti tadi? Jadi kan bisa bayangkan ya, kaum yang seperti tadi, jahiliyah dan ummi, itu berubah drastis. Maka kita akan bertanya ini, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Maka langkah pertama kali tentu kita akan merujuk kepada Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka jawaban yang terkuat adalah tentang masalah ini kita harus merujuk kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan. Jadi, sudah terlihat, nggih? Nggih, ampun.
Bapak Ibu terlihat slide-nya nggih? Sampun. Mari kita lihat. Terlihat. Nggih. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepada kamu Alkitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, mari kita perhatikan. Rasulullah SAW diutus oleh Allah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah di sini disebutkan oleh Allah. Yang pertama adalah yatlu alaikum ayatina. Dari ayat ini, dari bagian ayat ini, itu nampak nanti konsep apa yang disebut dengan tilawatul Quran. Itulah kenapa anak-anak kita, generasi kita, tidak boleh ada yang lepas sampai kosong dari bagian yang pertama ini. Bisa membaca Al-Quran, bisa memahami Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran, dan yang terpenting sebagaimana standar belajar mereka dari sahabat, dari generasi sahabat ya, belajar kepada Rasulullah SAW, mengamalkan Al-Quran. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an nanti sepeninggal Rasulullah SAW, ini di antara generasi sahabat, itu kan diutus ke Kufah. Di Kufah itu mengajar kurang lebih selama 15 tahun. Beliau itu kembali nanti. Ketika kembali, mari kita lihat pelajarannya. Ketika beliau itu kembali, itu ditanya oleh sebagian sahabat itu, mengapa engkau kembali? Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud itu menyatakan, beliau kembali bukan karena apa-apa, karena kecintaannya kepada kampung Nabi, Darul Hijrah, Madinah. Di antaranya karena itu. Tapi karena beliau telah menyelesaikan misinya, beliau menyatakan, telah aku tinggalkan di sana orang-orang sepertiku. Misi beliau dari ungkapan beliau ini itu menunjukkan memang telah selesai. Tapi beliau mengingatkan tantangannya. Nah, ini menjadi catatan bagi kita. Tantangannya itu akan menjadi catatan bagi kita. Karena setelah mengucapkan itu, beliau itu menyampaikan hanya saja. Nah, gini. Beliau itu menyampaikan dengan redaksi kabar, tetapi memberi peringatan. Hanya saja di zaman kita, maksudnya para sahabat, kita itu sulit menghafal Al-Quran. Tetapi Allah karuniakan kita mudah mengamalkannya. Yang kan Bapak Ibu, kalau standar sahabat, beliau saja yang sudah hafal seluruh Al-Quran, dan beliau saja yang sudah menyaksikan bagaimana Al-Quran itu turun. Beliau saja juga yang menerangkan asbabun nuzul di antara ayat-ayat yang memiliki asbabun nuzul itu. Beliau yang menguasai ulumul Quran. Itu mengatakan zaman kita dulu, kita itu sulit menghafal Al-Quran. Iya, karena Al-Quran memang proses sedang turun. Dan Rasulullah SAW itu ketika memerintahkan setiap ayat yang turun, itu kan tidak satu surat, tidak. Itu kan terpisah-pisah. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan, letakkan ayat ini pada surat ini, letakkan ayat ini pada surat ini. Atau Rasulullah SAW nanti terlihat di mana surat ayat-ayat yang baru turun itu diletakkan, kan terlihat ketika Rasulullah SAW memimpin sholat dan di mana ayat itu berada.
Disitulah mereka mengikuti hafalan itu, dan di dalam kesempatan yang lain Rasulullah SAW memang membacakannya, mentilawahkannya. Dan ini isyaratnya bagi kita. Di masa mereka ini, maksudnya di masa tabi'un itu, murid-murid para sahabat itu, mereka itu mudah sekali menghafal, tetapi sulit mengamalkannya. Sehingga dari ucapan Abdullah bin Mas'ud kita melihat sekarang. Pada poin yang pertama ini, tantangan kita itu adalah bukan pada sejatinya, kalau dari merujuk pada atsar sahabat ini, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kita akan melihat sejatinya kita dimudahkan oleh Allah untuk menghafal. Tetapi memang ujiannya jatuh pada bagian betapa sulitnya kita mengamalkannya. Nah, itu. Mari kita lanjutkan sekarang. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Wa yuzakkikum. Mensucikan mereka. Ya, mensucikan jiwa mereka. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimukumul kitaba. Ini yang ketiga. Yang keempat, wal hikmah. Sehingga ada tilawatul Quran, ada tazkiyatun nafs, ada ta'limul kitab. Nah, kalau kata tilawah dengan taklim berbeda. Ini menunjukkan ada transfer ilmu. Mengajarkan ilmu-ilmu yang ada di dalam, karena tafsir dari Alkitab ini adalah Al-Quran. Ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian hikmah itu ditafsirkan sebagai sunnah. Ya, mengajarkan kepada mereka ini bagaimana mempraktekkan ayat-ayat itu, mengamalkan ayat-ayat itu. Ilmu yang di dalam Al-Quran itu. Sehingga jika kita melakukan ini, tambahan karunia Allah ada pada bagian ayat ini yang terakhir ini. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah akan mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Jadi, kalau kita melakukan 4 standar utama ini, tilawatul Quran, kemudian tazkiyatun nafs, ta'limul kitab wal hikmah. Allah akan karuniakan kepada kita apa-apa yang belum kita ketahui sebelum. Seperti saat ini kita menghadapi banyak masalah. Lalu kita mencari-cari. Kita tidak tahu gini bagaimana jalan keluar. Jika kita kembali kepada standar pendidikan Rasulullah SAW, Rasulullah melakukan ini. Yang 4. Kita lihat pada ayat berikutnya. Alu Imran ayat 164. Bapak Ibu, terlihat jelas ayat-ayat itu? Sebentar, saya. Alhamdulillah kelihatan. Oke, maaf. Tadi kecil ternyata. Pada Al-Baqarah 151, ini sengaja saya tandai dengan warna supaya Bapak Ibu bisa memberikan catatan khusus ya. 4 ini. Ini tambahannya. Nah, sekarang kita lihat Alu Imran. Laqad manallahu 'alal mu'minina iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus kepada antara mereka itu seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Di sini dijelaskan oleh Allah. Yatlu 'alaihim ayati. Lihat Bapak Ibu, urutannya itu, tilawah itu tetap nomor 1. Tidak berubah. Kita akan melihat urutan ini sedikit berubah. Nanti kita bandingkan dengan doa Nabi Ibrahim. Kita baru saja melewati Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik. Nah, itu ada doa Nabi Ibrahim. Karena kita, di antara jawaban Rasulullah SAW ketika ditanya tentang mengapa kita melakukan amaliyah Idul Adha dan melakukan pemotongan korban itu. Dalam riwayat itu di antara jawaban Rasulullah SAW beliau menjawab sunnata abikum Ibrahim. Itu adalah sunnah ayah kalian Ibrahim. Nah, nanti kita akan melihat sedikit perbedaan apa yang dimohonkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan apa yang Allah takdirkan. Nah, dilakukan Rasulullah SAW dalam merubah kaum itu, merubah umat itu dari kondisi jahil dan ummi menjadi kuntum khaira ummah, menjadi sebaik-baik umat. Ya. Ini yang dilakukan. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim
wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Kalau kita lihat bagian yang biru ini, kita melakukan ini, kalau dari surat Al-Baqarah 151, kita melihat janji Allah ini, Allah tambahkan, Allah ajarkan pengetahuan yang sebelumnya kita tidak mengetahui. Tetapi pada ayat ini, Allah sebutkan, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Itu mengisyaratkan, kita melakukan ini, kita dijamin tidak tersesat lagi. Tidak tersesat lagi. Insya Allah. Tilawatul ayat, tazkiyatun nafs, ta'limul kitab, ta'limul hikmah. Dari surat Al-Imran 164, kita mendapatkan pelajaran standar yang sama. Dari Al-Baqarah 151. Sekarang kita lihat Al-Jum'ah ayat 2. Bapak Ibu. Kita lihat. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yattlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Bapak Ibu, nanti dicek lagi. Kalau memang nanti slide-nya diminta, saya nggak apa-apa, nanti saya berikan. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tetap standarnya. Inilah yang dilakukan Rasulullah SAW. Dan inilah nanti jadi jaminan Allah. Tidak akan tersesat. Jika kita berpegang pada kurikulum utama ini, Bapak Ibu, maka insya Allah, setidaknya kita akan mendapatkan dua jaminan. Yang pertama, Allah akan ajarkan ilmu yang sebelumnya kita tidak mengetahui. Maka ini tafsirnya banyak. Yang kedua, Allah jamin kita tidak akan tersesat. Ini di antara ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW ini mengubah umat ini dari yang tadi di jahiliyah dan ummi ini menjadi kuntum khaira ummah. Bagaimana detil-detil dari 4 langkah ini, kita akan bisa melihatnya melalui sirah Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Karena kita akan melihat setiap kehidupan beliau itu, detiknya, menitnya, jamnya, harinya, minggunya, bulannya, tahunnya. Subhanallah, keberkahan dari kehidupan Rasulullah SAW semuanya menjadi contoh bagi kita. Jadi ketika Rasulullah SAW, bagaimana kita tidak akan membaca Al-Quran? Ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka, lihat detil perubahannya. Saya kasihkan contoh. Apakah kita menunggu bukti ketika Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanah fal hasanatu bi asyri amsalha wala aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, ini hadis sahih. Ketika Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah, maka Allah akan tetapkan setiap satu huruf itu baginya satu kebaikan. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, dengan lisan Rasulullah SAW yang satu kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10. Lalu Rasulullah SAW tegaskan juga, wala aqulu alif lam mim harf, tidaklah aku katakan alif lam mim dihitung sebagai satu huruf, tidak. Rasulullah menegaskan alifun harf, lamun harf, wa mimun harf. Setiap alif akan dihitung sebagai satu huruf. Setiap lam akan dihitung sebagai satu huruf. Setiap mim akan dihitung satu huruf. Mushaf kita saat ini yang 30 juz itu, kalau menggunakan rasam yang ditulis oleh Syekh Toha Utsman, itu kan rata-rata per juz itu 10 lembar, kecuali juz 1 dan juz 30. Itu kalau kita melihat, Bapak Ibu, satu lembar itu kan ada 2 halaman. Satu halaman itu kan 15 baris. 15 baris. Tahukah kita
Berapa huruf itu satu baris? Berapa kebaikan? Dan itu masih banyak. Ketika kita mengamalkannya. Ya, jadi kalau kita merujuk kepada perkataan Imam Malik tadi, maka kita akan merujuk kepada Rasulullah SAW. Kalau kita merujuk kepada Rasulullah SAW, maka kita akan merujuk kepada Al-Quran. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, maka Al-Quran akan tunjukkan. Itulah yang dilakukan Rasulullah SAW ketika menghadirkan umat yang hebat itu. Mereka menjadi manusia yang sama sekali berubah, Bapak Ibu. Berubah. Saya sebutkan ya, ini sambil mereview. Nggak apa-apa, ngamutan sangat Bapak Ibu. Kalau saya tanya misalnya, ini tidak bermaksud apa-apa, saya hanya yang bertanya. Kan di dalam perjuangan Rasulullah SAW selama kurang lebih 23 tahun, itu kan terbagi menjadi 2 periode. Periode Mekah itu kurang lebih 13 tahun. Periode Madinah itu kurang lebih 10 tahun. Rasulullah SAW dan para sahabat itu kan terus-menerus ditekan, dianiaya, dizalimi. Itu menjadi pelajaran penting saat itu. Selama 13 tahun Rasulullah SAW itu terus bertahan. Sampai akhirnya Allah perintahkan beliau untuk hijrah. Ketika Rasulullah SAW hijrah, di situ baru ada perintah membela diri. Itulah yang menjadi asal muasal terjadinya pertempuran setelah itu. Kalau sebelumnya ujian itu kan dihadapi oleh Rasulullah SAW. Akan menjadi pelajaran bagi kita tentang bagaimana memegang keyakinan di masa-masa awal itu, di 13 tahun pertama. Kan itu diriwayatkan. Kalau kita melihat kitab tafsir, kitab-kitab hadis, kan kejadiannya seperti ini. Rasulullah SAW itu ditawar, begini menawarnya. Wahai Muhammad, terimalah Tuhanmu, terimalah Tuhan kami terima Tuhanmu. Rasulullah menjawab, yang ini yang dimaksud adalah Rasulullah diminta untuk menerima berhala, dan mereka mau menerima ajakan Rasulullah, dakwah Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, aku berlindung kepada Allah dari perbuatan syirik. Tidak mungkin itu. Gagal mereka yang pertama. Maka itu turunlah surat Al-Ikhlas itu. Kemudian yang kedua, mereka itu menawar lagi. Kalau begitu begini saja Muhammad. Terima saja sebagian dari Tuhan kami. Terima saja sebagian dari Tuhan kami. Kami akan terima Tuhanmu. Coba Tuhannya bisa dibagi-bagi. Maka Rasulullah SAW menjawab, aku berlindung dari perbuatan syirik. Turunlah surat Al-Kafirun. Lalu mereka meminta itu. Begini saja Muhammad, setahun kami terima Tuhanmu. Tahun berikutnya, terima Tuhan kami. Mau digilir itu, keyakinan. Maka turunlah surat Az-Zumar itu yang menegaskan. Apakah kepada Rabb selain Allah kalian memintaku untuk aku sembah? Ayyuhal jahilun, itu disebutkan mereka. Wahai orang-orang jahil. Setelah 3 tawaran teologis itu, mereka ditolak, mereka kan turun pada tataran lebih praktis, lebih pragmatis. Yang ditawarkan itu 3 materi. Wahai Muhammad, apakah kamu melakukan ini karena kamu ingin menjadi pemimpin kami? Kalau itu yang kamu inginkan, kami angkat kamu sebagai pemimpin. Nggak usah menyampaikan ini. Kami angkat kamu jadi pemimpin. Itu tawarnya. Atau karena kamu menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Kalau kamu ingin menjadi pemimpin, menjadi orang yang paling kaya di antara kami, kamu menyampaikan ini karena itu, berhentilah. Akan kami berikan kekayaan kami kepadamu, sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Tidak mempan itu. Yang ketiga, atau karena kamu ingin menikahi seseorang yang paling cantik. Kalau karena itu, kamu melakukan ini, tunjukkan kepada kami, akan kami nikahkan ia denganmu. 3 ditawar, Bapak Ibu. Maka di antara riwayat ini, meskipun ini riwayatnya lemah, tetap saya bacakan karena ada beberapa
ulama untuk menguatkan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika menolak 3 hal ini, lalu kan mereka mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengancam begini. Kalau begini kamu tidak mau berhenti, ketahuilah akan terjadi peperangan antara atau akan tertumpah darah antara kami dan dirimu. Dan saat itu orang-orang ini, elit musyrik Quraisy ini mendekati paman beliau Abu Thalib, menawar Rasulullah SAW melalui pamannya, orang yang paling disayangi oleh Rasulullah. Maka Rasulullah SAW saat itu menjawab, Wallahi ya ammi, law wada'u syamsa fi yamini wal qamar fi yasar, ala an ada hadzal amra, ma fa'altu hatta yudhhirallahu likatu. Demi Allah paman, sekiranya mereka tuh meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiri, agar aku meninggalkan perkara ini, tidak akan pernah. Hingga Allah menunjukkan, nah itu aku hancur karenanya, aku binasakan. Sampai Allah tunjukkan kemenangan itu, atau aku binasa karenanya. Maka mulailah Rasulullah SAW itu dianiaya. Bahkan yang mengikuti Rasulullah SAW dianiaya dengan penganiayaan sampai mereka itu meninggal dunia. Kasus yang paling dahsyat itu dialami oleh keluarga Ammar bin Yasir. Yasir itu ayah, Sumayyah itu adalah ibu, Ammar itu adalah anak. Tiga-tiganya itu disiksa di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah menangis, hanya berdoa, memohonkan surga untuk mereka. Syahid pertama di dalam sejarah umat Islam ini adalah Sumayyah, seorang perempuan. Dan Yasir, ayah ini, suaminya, itu dipukul terus, dicambuk terus sampai meninggal dunia di hadapan Ammar. Dan kelak Ammar ini, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, semuanya keluarga ini, ketika berhadapan dengan orang-orang yang menyiksanya itu telah diberi garis oleh Rasulullah SAW itu, bahwa tidak boleh ada dendam di situ. Yang ada adalah seperjuangan itu karena Allah. Kita akan melihat standar tinggi generasi pertama ini. Mereka menepati janji kepada Rasulullah SAW itu, bahkan dalam perjuangan itu, untuk mengingat apa yang dilakukan. Kan banyak yang cacat, Bapak Ibu. Tapi kita tidak akan pernah mendapati mereka tuh membicarakan kecacatan mereka. Yang hijrah itu kan banyak yang cacat karena sisa-sisa penyiksaan. Tetapi setiap mereka melihat cacat itu, bagaimana tidak akan terbayang. Itulah orang-orang yang berjuang bersama Rasulullah SAW di masa-masa awal. Anda akan menyaksikan itu, betapa beratnya, betapa cacat itu dan luka itu menjadi kenangan terindah. Kelak ketika mereka akhirnya dipertemukan kembali dengan Rasulullah SAW di surga Allah, itu kita akan belajar standar tinggi dari para sahabat. Mereka berjuang. Apa yang Allah karuniakan? Allah yang karuniakan pada mereka. Maka kita lihat Bapak Ibu, ketika mereka itu hijrah, kalau saya tanya, kira-kira berapa kali Pak pertempuran yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, Bapak Ibu? Kalau saya tanyain, ada yang tahu mungkin pertempuran yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ketika mereka setelah hijrah itu? Coba perang-perang yang paling kita kenal. 3 Perang kali. Badar, Perang Badar, perang Khandaq. perang Khandaq, 12 kali. perang apa Perang lagi? Uhud. Perang Uhud. Uhud. Perang Uhud. Baik, saya rekomendasikan Bapak Ibu kalau membaca, misalnya di dalam kajian Al-Rahman, Rasulullah SAW itu di dalam sirah itu sejatinya tidak kurang dari 80 kali pertempuran. Jadi selama 10 tahun kalau kita bagi itu 8 kali Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan perspektif ekonomi, saya ini dosen ekonomi sejatinya. Kita menggunakan perspektif ekonomi, sebuah negara setiap tahun perang 80 kali. Itu anggarannya itu jebol loh.
Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dan tidak tanggung-tanggung itu. Ya. Apa sebenarnya yang terjadi? Mari kita lihat. Mereka ini sudah menjadi manusia yang berbeda sama sekali, Bapak Ibu. Menjadi manusia yang berbeda. Karena apa? Mengikuti bimbingan wahyu dan meyakini itu, gak tanggung-tanggung, yakin. Jadi sejatinya, mari kita lihat kekuatan mereka secara, kadang-kadang saya memang harus membawa secara kuantitatif seperti ini. Jenengan ingat-ingat ya, untuk pertempuran yang kuat-kuat saja, yang digambarkan sebagai ghazwah. Rasulullah SAW mengikutinya di dalamnya. Kita lihat perang Badar misalnya. Perang Badar itu kan sekitar 300 lebih sedikit melawan 1000. Itu satu-satunya peperangan kalau kita melihat detail riwayat, itu Rasulullah SAW diletakkan di belakang, di Arish. Kalau kita melihat surat Al-Anfal, itu kan disebutkan, seakan-akan mereka tuh digiring kepada kematian kok. Mereka itu khawatir sekali. Karena hitungan-hitungan secara manusiawi saat itu kalah, Bapak Ibu. Tetapi Rasulullah SAW kan berdoa, terus mohon kepada Allah. Lalu kalau kita membaca surat Al-Anfal, itu nampak sekali apa yang Allah lakukan kepada kaum muslimin, apa yang Allah lakukan kepada orang-orang musyrik itu. Satu-satunya pertempuran Rasulullah SAW diletakkan di bagian belakang. Rasulullah SAW itu dalam pertempuran ini memohon kepada Allah. Dan jenengan kalau melihat riwayat-riwayat ini detailnya, semoga ada kesempatan nanti saya menceritakan kisah ini secara detail. Malaikat itu di dalam pertempuran yang lain itu turun dan menyaksikan perjuangan kaum muslimin. Tetapi khusus di perang Badar, malaikat itu tidak hanya turun, tetapi malaikat itu turut bertempur. Sehingga adalah riwayat-riwayat menunjukkan bagaimana seorang sahabat itu akan menyabetkan pedangnya, ternyata tangannya sudah tersabet duluan. Lalu akan menebas tubuh orang itu. Ternyata sudah tertebas duluan. Para sahabat itu bertanya, maka Rasulullah SAW nanti menjawab, itulah yang dilakukan oleh para malaikat. Dan Rasulullah jelaskan perbedaannya. Tebasan malaikat itu membekas, itu terbakar kulitnya. Tebasannya itu terbakar, menyisakan luka bakar. Itulah tebasan para malaikat. Ya. Itu diriwayatkan. Bahkan paman beliau saat itu yang masih berada di pihak Mekah saat itu, musyrik Mekah, Abbas ibn Abdul Muttalib, paman beliau itu ketika ditangkap, itu yang menangkap itu, ya, sejatinya adalah malaikat. Dan sahabat itu mengaku, aku yang telah menangkapnya. Kan itu menjadi tawannya, nanti menjadi bagiannya. Aku yang menawannya. Kata Abbas, bukan kamu. Yang menangkapku itu adalah orang yang berkepala botak, dan dia adalah yang paling tampan yang pernah aku lihat dalam hidupku. Dia terus ngotot, aku yang menangkapmu. Kata Abbas, bukan kamu. Aku yang menangkapmu, bukan kamu. Rasulullah lalu bersabda, diamlah, karena sesungguhnya engkau telah ditolong oleh malaikat untuk menangkap dirinya. Itu ditolong. Maka kita lihat Bapak Ibu, urutannya. Lihat, 300 lawan 1000. Nanti di Uhud, itu kan 700 kaum muslimin lawan 3000. Lihat di Khandaq nanti, 3000 penduduk Madinah itu bertahan lawan 10.000. Itu terus terakumulasi. Sampai salah satu puncaknya di perang Mu'tah misalnya. Ya, di perang Mu'tah. Kalau kita lihat di perang Mu'tah kisahnya, Bapak Ibu pernah mendengar kisah perang Mu'tah? Ini masih Rasulullah SAW masih hidup. Kemudian saya tanya dulu, Bapak Ibu pernah mendengar perang Mu'tah? Ustaz Budi pernah mendengar? Belum, jarang sekali dibahas. Nah, perang Mu'tah itu disebut dengan kata ma'rokah. Karena Rasulullah SAW tidak mengikutinya, dan itu pertempuran di atas 1000 jumlahnya. Jadi ceritanya, kan setelah perjanjian Hudaybiyah, itu kan ada masa tenang.
Rasulullah SAW mengutus utusan ya kepada pemimpin-pemimpin itu untuk mengikuti beliau, menerima dakwah beliau. Di antara utusan Rasulullah SAW itu ke wilayah selatan, ke wilayah utara, wilayah Romawi. Orang-orang Ghassan di dekat Syam di sana, ketika menerima surat itu, utusan Rasulullah SAW ya ini dibunuh oleh pemimpin lokal di situ yang berafiliasi ke Kekaisaran Romawi. Sahabat Rasulullah yang membawa surat Rasulullah SAW itu dibunuh, dianiaya lalu dibunuh. Rasulullah SAW murka. Maka selesai sholat subuh Rasulullah mengingatkan agar kaum muslim bersiap-siap untuk menghukum orang itu. Maka beliau menyiapkan pasukan, dan pasukan itu yang nanti dipimpin oleh 3 orang itu, sahabat Rasulullah, Zaid bin Harisah radhiyallahu an, Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan Abdullah bin Rawaha radhiyallahu an. Itu dikirim 3.000. Syurahbil pemimpin Ghassan itu, Al-Ghassani yang telah membunuh sahabat Rasulullah SAW itu, demi mendengar bahwa Rasulullah SAW mengirim pasukan kepada dia untuk menghukum. Dia sudah khawatir sekali. Maka dia lalu meminta bantuan 5 kabilah di situ. Sehingga dalam riwayat itu mereka terkumpul tidak kurang dari 10.000. Dan ditambah lagi 10.000 bantuan dari Romawi. Total 20.000. Kalau dalam kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum karya Syekh Safir Rahman Al-Mubarakfuri, itu bukan 20.000. Tetapi total yang terkumpulkan itu adalah 200.000. Jadi ini ada split perbedaan ya antara angka itu. Tetapi kita pilihlah yang paling kecil. 20.000. 3.000 ini melawan 20.000. Begitu sampai di kampung nanti disebut dengan Mu'tah, kan mengutus telik sandi itu sahabat ini melihat. Ketika melihat jumlah, kalau kita lihat ya dari urutan-urutan di masa awal setelah hijrah, 300 lawan 1.000. Lalu 700 lawan 3.000 dalam perang Uhud. Tadi dalam perang Badar, 300 kaum muslimin lawan 1.000. Ini selalu lebih sedikit. Bisa melewati itu. Sampai Khandaq. Itu 3.000 lawan 10. Sekarang ini bertambah puncaknya. Kalau 3.000 lawan 20, bisa dibayangkan. Kalau waktu perang Khandaq, itu Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin melalui seorang yang bernama Salman Al-Farisi. Karena Salman bukan orang Arab, dia orang Persia. Maka dia sampaikan cara orang Persia ketika kalah jumlah dengan jumlah yang begitu besar. Maka mereka bertahan dengan sistem parit. Nah, ini sekarang 2 kali lipatnya lagi. 20.000. Terjadilah kegoncangan saat itu. Apalagi 10.000-nya itu adalah orang-orang Romawi yang biasa mereka dengar. Itu salah satu bangsa dengan kekuatan militer paling canggih di zaman itu. Bapak Ibu coba bisa bayangkan saat itulah. Nah, ini yang mau saya sampaikan khutbahnya Abdullah bin Rawaha. Semoga Bapak Ibu bisa nanti mengkonfirmasi apa yang saya sampaikan ya tentang yang diucapkan ini. Ini Abdullah lalu berkata itu di hadapan para pasukan. Ya kaum, wallahi innallati takrahun allati kharajtum tatlubun asyhada wa ma nuqatilu an-nasa bi'adadin wala quwwatin wala qasr wa ma nuqatilu illa bihadha ad-din alladhi akramana Allah bih fantaliku fa inna ma hiya ihdal husnayain imma zuhurun wa imma syar. Wahai kaum, dengarlah, demi Allah, sesungguhnya perkara yang kalian khawatirkan itu adalah perkara yang kita keluar, justru kita keluar itu untuk mencarinya. Itulah kesyahidan. Bukankah selama ini kita berjuang, kita tidak pernah mengandalkan jumlah. Tidak pernah gentar dengan berapa banyaknya mereka. Enggak pernah. Tidak pernah mengandalkan kekuatan kita. Kita berjuang adalah demi agama ini yang dengannya Allah telah memuliakan kita. Maka berangkatlah kalian semuanya besok. Karena yang akan terjadi besok itu hanyalah satu dari 2 kebaikan. Menang atau kita syahid di jalan Allah. Di situ para sahabat
lalu berdiri. Benarlah apa yang dikatakan Abdullah. Mereka bangkit. Apa yang mereka lakukan? Mereka sholat malam. Mereka membaca Al-Quran. Di antara mereka bahkan menunggu-nunggu waktu pagi. Sudah mempersiapkan diri bahwa mereka melihat kemungkinan malam itu adalah malam terakhir bagi mereka. Bapak Ibu, jenengan kalau baca nanti, jenengan akan bisa menyaksikan. Setidaknya 4 hari mereka tuh digempur di kampung Mu'tah, tidak bisa dikalahkan. Pada akhirnya 3 panglima itu memang gugur. Tetapi dalam riwayat Bukhari, Khalid bin Walid yang saat itu baru masuk Islam, Khalid bin Walid yang langsung sudah bergabung di pasukan kaum muslimin, Khalid bin Walid saat itu diriwayatkan oleh bahkan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu menjadi saksi, menyaksikan Khalid bin Walid itu menghabiskan 9 pedang patah. Kecuali pedang yang dari Yaman, itu tidak patah. Mereka menjadi manusia yang sebenarnya berbeda. Jadi standar itu. Jadi itulah mengapa mereka menjadi manusia-manusia yang layak mendapatkan pertolongan Allah. Bukan bahasa kita seperti bahasa kita sekarang. Mereka membalikkan kemustahilan itu. Bukan seperti dengan tidak bahasa itu. Sejatinya pertolongan Allah mengiringi mereka. Nah, begitu Bapak. Jadi kita melihat garis besarnya ada pada ayat-ayat ini. Nah, sekarang saya ingin menambahkan. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana praktek dari 4 kurikulum utama ini, 4 bagian dari kurikulum utama ini, tilawatul ayat, tazkiyatun nafs, ta'limul kitab, ta'limul hikmah, itu kita akan melihat bagaimana Al-Quran juga mengajarkan kepada kita. Saya mohon izin untuk saya tutup. Saya ingin menambahkan, saya ingin tampilkan satu slide lagi tentang sunnatullah dalam perubahan. Jadi ini, kalau kita membaca ayat ini Bapak Ibu, ya sekali lagi kita membaca apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam perspektif Al-Quran, gitulah, untuk melegitimasi ini. Ini bagian-bagian yang harus kita perhatikan. Di dalam ayat ini, Ar-Ra'd ayat 11, Allah SWT menjelaskan, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Tapi bukan bagian itu sejatinya yang ingin saya memberikan tekanan pada bagian ini. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi sunnatullah perubahan itu dibaca oleh para ulama. Ini 2 ayat ini nanti ya, yang berikutnya itu adalah redaksi yang mirip. Ya, kita kalau melihat dari ayat ini itu isyaratnya adalah perubahan yang positif dari kondisi kurang ideal atau tidak ideal untuk menjadi ideal, itu harus ada upaya. Harus ada upaya. Dari mana memulainya? Ketika disebutkan kata anfus, itu menunjukkan kata nafs. Anfus itu jamak dari kata nafs. Nafs itu sebutan untuk bagian dalam dari diri manusia. Kalau yang luar ini kan jasad. Bagian dalam diri manusia itu disebut dengan nafs. Nah, jadi kita bisa menangkap perubahan itu harus dari dalam. Maka itulah yang dimaknai nanti dari hadis-hadis Rasulullah, kita akan mengetahuinya. Urutannya itu di mana. Di dalam ayat yang lainnya, kita capture dulu ya. Ini kita keep dulu bahwa perubahan ya dari suatu kondisi yang tidak ideal menuju ideal itu harus dari dalam. Okay? Tapi juga kita melihat di dalam surat Al-Anfal ayat 53, redaksinya mirip, tetapi ini berbeda. Zalika bi annallaha lam yaku mughayyiran. Nah, ini ada kata. Kalau ini menggunakan fa'il ya. Mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, redaksinya tetap sama.
yang sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Itu mengisyaratkan ketika kita berubah menjadi tidak layak untuk mendapat karunia Allah, Allah cabut itu nikmat. Tetapi ketika kita berubah diri kita dari yang awalnya tidak layak lalu menjadi layak, Allah akan berikan nikmat. Dan itu dimulai dari dalam diri kita itu. Nah, di dalam diri kita itu apa? Bagian dalamnya. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, disebutkan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salat jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia itu adalah hati. Qalbun secara bahasa, kalau yang dimaksud dengan fisik, maka itu jantung. Tetapi qalbun di sini itu yang qalbun yang sifatnya abstrak. Yang para ulama itu menyebutnya titik temu antara jasad dengan ruh. Seperti Bapak Ibu kalau dihina, sakit hati. Itu hatinya yang mana yang sakit? Kalau dihina, sakit hati saya. Kita bilang, saya sakit hati benar. Nah, itu apanya? Apa bilang jantungnya? Sakit jantung? Kan tidak. Fa'innahu disebutkan fa'inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Dalam Al-Qur'an disebutkan, yang buta itu bukan matanya, tetapi al-qulub allati fis sudur. Hati yang ada di dalam dadanya. Nah, ini. Kan itulah kenapa kalau dibilang hati itu letaknya di dada. Disitulah titik temu, qalb yang dinyatakan titik temu antara ruh dengan jasad, yang dari titik temu itu lahirlah 3 potensi manusia itu. Kemampuan merasa, kemampuan berpikir, dan kemampuan berkehendak. Karena kita merasa sakit, gembira, sedih, itu semuanya di situ. Kemudian berpikir, kemudian berkehendak. Dari merasa, berpikir, kemudian berkehendak. Ujungnya adalah tindakan jasadiah. Bapak Ibu, ini urutan-urutannya. Apa yang harus yang di hati itu dirubah. Maka saya tadi bahagia sekali. Pengajian kita ini dibuka dengan zikrullah tadi pagi itu. Dengan tadi yang dibacakan oleh Ustadz Hanafi, membaca zikir ya. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka nusyur. Itu ketika membaca zikir-zikir itu kan menghidupkan hati. Bagaimana hati itu terus diisi dengan pandangan-pandangan hidup yang benar. Terus kita mengisinya dengan yang baik-baik. Kita mengeluarkan yang buruk-buruk. Dendam, iri, tidak ridho. Kita semuanya berserahkan diri kepada Allah. Contoh salah satu yang utama, tentu yang paling dekat dengan kita momentum Idul Adha adalah sebagaimana yang diceritakan Rasulullah SAW, totalitas keimanan dan keyakinan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi dan Rasul itu adalah manusia pilihan Allah, Bapak Ibu. Tentu harus kita jadikan idol gitu. Kalau kita merujuk peristiwa hadis-hadis tentang Isra Mi'raj, Nabi dan Rasul itu tidak kurang dari 124.000. Di dalam Al-Quran itu yang disebut 25. Disebutnya 25 itu menunjukkan betapa mereka memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Itu keutamaan mereka ada. Dari 25 nama itu, ada 5 yang ulul azmi. Kita bisa menyaksikan itu. 5 yang ulul azmi. Kita bisa, saya urutkan tadi Bapak Ibu. Untuk menjadi penguat kita. Bagaimana kita tidak melihat para Nabi dan Rasul itu. Kita harus utamakan. Karena mereka, Nabi dan Rasul, para Nabi dan Rasul itu adalah pilihan Allah. Sekali lagi, kalau merujuk kepada riwayat-riwayat tentang peristiwa Isra Mi'raj, saat Nabi memimpin sholat itu, kan tidak kurang dari 124.000. Dari yang 124.000 itu ada 25 yang disebut di dalam Al-Quran. Dari 25 itu ada 5 yang dinyatakan sebagai ulul azmi. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari yang 5 itu dinyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling utama. Bagaimana kita tidak bisa tega mengabaikan beliau? Maka kita akan selalu belajar dari situ. Disinilah Bapak Ibu, detil-detil perbaikan umat itu akan kembali. Nah, jadi di penutup ini
saya ingin sampaikan. Kalau untuk materi ini bisa saya kirim nanti ke Ustadz Bun. Ustadz Bun nanti bisa di-share, mungkin bisa digunakan lah. Jadi untuk mengulang kembali materi kita. Berawal dari pertanyaan kepada Imam Malik rahimahullah ya, tentang perbaikan umat itu. Lalu Imam Malik memberikan kembali standar pada generasi pertama karena mengikuti standar Rasulullah SAW. Dan itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita mereview apa yang dilakukan Rasulullah SAW itu dengan perspektif Al-Quran. Maka ada tadi langkah-langkahnya menuju kebangkitan umat ini. Maka kalau kita ringkas, bagaimana kita akan kembali menghadirkan kebangkitan umat ini, kita akan menggunakan sebagaimana yang telah Rasulullah SAW contohkan ketika menghadirkan generasi pertama umat ini. Maka Ustadz Bun, Bapak Ibu sekalian, semoga rahmati Allah, semoga yang sedikit ini dapat kembali kepada kita sebagai ilmu dan bermanfaat. Sementara saya cukupkan sampai di sini. Jika ada tanya jawab atau apa, mungkin saya mengikuti waktu yang ada. Aqulu qauli hadza. Baik para sahabat, ini sudah ada dua ini yang angkat tangan nih. Pak Antoni di Medan, ini apa kabar Pak Antoni? Kaifa haluk ya. Kemudian ada Bu Aisyah juga ini dari DPP. Bu Aisyah dulu. Tafadhol Bu Aisyah, silakan dibuka mikrofonnya Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita berbicara mengenai kebangkitan Islam, saya pernah membaca sebuah laporan dari NIC dan laporan intelijen Rusia mengatakan bahwa sekitar tahun 2020 sampai 2030 itu adalah tahun kebangkitan Islam. Nah, jika kita kaitkan dengan di Indonesia ini, khususnya Indonesia ini, bagaimana Ustadz melihat kebangkitan Islam di Indonesia ini? Apakah kita bisa optimis jika kita melihat keadaan generasi kita sekarang ini yang banyak sekali dihadapkan dengan problematika moralitas, ya, narkoba, LGBT, seks bebas dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan saya, sebagaimana sih kita bisa optimis kebangkitan umat Islam di Indonesia ini? Tapi di satu sisi juga kita melihat semakin banyak lembaga-lembaga atau rumah-rumah tahfiz, gitu kan? Pesantren-pesantren semakin berkembang, semakin banyak orang-orang yang memakai hijab, berhijrah, artis-artis hijrah juga semakin banyak. Ya, saya pikir ya itu dulu Pak Ustadz. Terima kasih. Tafadhol Pak Ahmad, silakan. Baik, untuk Bu Aisyah Idara Haji. Saya ngapunten Bapak Ibu ya, saya tidak mungkin ada yang mengesankan saya bicara normatif begitu. Ya, jadi saya banyak bicara tentang Al-Qur'an, tentang hadis, tentang sirah begitu. Memang telah kita sering mendengar ya tentang data-data bonus demografi di Indonesia, karena kita ini adalah umat yang terbesar secara kuantitatif. Ada bonus demografi, jumlah kita akan semakin besar. Lalu itu kita dengan jumlah yang besar, memang kita harus optimis. Insya Allah generasi berikutnya ini akan memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana melanjutkan perjuangan kita ini. Misalnya, jika Allah masih memberi kita usia sampai di tahun itu, kita akan menyaksikan bonus demografi itu, ledakan jumlah penduduk, dan itu kalau dalam kehidupan modern itu menjadi salah satu indikator untuk melihat kekuatan kita itu. Secara apapun, baik secara sosial, politik, ekonomi, dan begitu ya. Karena jumlah itu dalam kehidupan modern itu termasuk yang dihitung. Tapi perlu kita harus ingat panduan-panduan dalam agama kita. Seperti tadi ya, bahwa ada kalanya, bukannya kita sering mendengar Rasulullah SAW satu ketika itu pernah bersabda, kita itu diombang-ambingkan sampai kita itu seperti makanan ya yang diperebutkan oleh orang yang berebut untuk memakan makanan itu.
Kita diperlakukan sampai seperti itu. Padahal jumlah kita itu besar saat itu. Ternyata Rasulullah mengingatkan, itu karena kita itu seperti buih. Nah, kalau menghubungkan dengan tentang bagaimana kondisi generasi kita, nah, ada buku Bapak Ibu yang bagus. Sejatinya ini yang mungkin karena mungkin Mas Hanafi melihat sebuah video di YouTube ketika saya lupa itu tahun berapa, yang jelas itu sudah 2 tahunan yang lalu. Saya mengisi di PWM, DIY, itu mereka meminta untuk membedah buku namanya, ini karya Dr. Majid Irsan Al-Kilani. Itu judul bukunya, Hakadha Dhahara Jil Salahuddin wa Hakadha Adat Al-Quds. Ceritanya tuh panjang Bapak Ibu. Jadi ketika saya dengan Ustaz Fathur Rahman Kamal, ya, itu kan biasa, saya diminta untuk mengajar di Budi Mulia itu. Nah, lalu ada kisah, ini ceritanya. Teman kita, Ustaz Asep Sobari, itu ketika kuliah itu pernah mendapatkan pelajaran dari dosennya, dan dosennya ini menyebut buku ini. Lalu buku itulah yang nanti perjalanan panjang itu kisahnya diterjemahkan pada akhirnya. Ketika diterjemahkan itulah, nah di dalam buku itu ada pelajaran. Jadi Dr. Majid Irsan Al-Kilani ini masternya 2 dalam bidang pendidikan dan dalam bidang sejarah. Beliau membaca 2 ayat tadi menjadi 2 ayat tadi, Ar-Ra'd dan surat Al-Anfal tadi, sebagai ayat yang menjadi titik tolak untuk membaca sejarah. Gitu. Nah, beliau memotret peristiwa jatuhnya Palestina, ya, di akhir abad ke-5 dan sampai dengan kembalinya Palestina itu direbut oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Itu beliau potret menggunakan 2 ayat tadi. Nah, dari ayat yang pertama, Ar-Ra'd, itu kan menunjukkan perubahan ideal, perubahan positif. Dari kondisi tidak ideal menuju kondisi ideal. Tapi ayat kedua, Al-Anfal, itu kan menunjukkan perubahan negatif. Dari yang awalnya sudah positif, ideal, mendapatkan karunia Allah, lalu Allah cabut karunia itu karena telah berubah diri mereka itu menjadi tidak layak. Dan itu dimulai dari perubahan apa yang ada di dalam diri mereka. Begitu. Maka seperti yang saya sampaikan di awal itu, karakteristik jahiliyah itu bukan tidak ada ilmu. Memang ilmu yang dimasukkan itu tiba-tiba rusak, sudah rusak. Biasanya kalau kita urutkan, ngamutan gak ya Bapak Ibu, ini juga peringatan juga bagi kita semuanya, kalau para ulama itu mengurutkannya setelah masa para sahabat itu, ketika ulamanya itu rusak, yang merusak ulama sama seperti yang merusak pada umumnya manusia. Ujian Allah itu adalah harta, kehidupan duniawi. Ketika ulamanya rusak, nanti ilmunya rusak. Yang diomongkan, yang diucapkan itu rusak semuanya. Ulamanya rusak, ilmunya rusak, maka yang dicerap oleh masyarakat itu rusak. Perilakunya rusak. Ini menjadi mata rantai kerusakan yang berat. Ini sulit obatnya ini. Makanya kasus itu, ayat ini membaca, ketika apa yang ada di dalam diri mereka itu sudah rusak ini. Perilakunya rusak, dicabut oleh Allah itu, nikmat itu. Di dalam sejarah dicontohkan betapa kiblat pertama kita itu jatuh. Palestina. Masjid Al-Aqsa. Menjadi saksi kaum muslimin dibantai. Kalau di dalam sejarah hampir tidak kurang dari 20.000. Itu diakui. 20.000. Kaum muslimin yang selamat itu dilapori di Baghdad, di wilayah-wilayah utama di masa itu, di Andalusia. Mereka hanya menangis, tidak bisa bergerak. Karena apa? Sudah terjadi perpecahan. Maka dibacalah itu secara detail oleh Dr. Majid Ihsan Al-Kilani. Apa yang terjadi sebelum kejatuhan itu? Yang terjadi itu adalah tadi rusaknya ulama, rusaknya ilmu, semuanya rusaknya pengadilan, rusaknya kehidupan masyarakat, sudah tidak mencerminkan
karakteristik Islami itu di kota-kota. Maka di situ disebutkan dengan kaidah ya yang sangat kompleks. Para ahli sejarah tidak akan menulis suatu perkara kecuali ini memang perkara itu saat itu benar-benar penting di masa itu. Maka itu disebutkan perpecahan mazhab itu sampai membuat Masjid Umayyah saja terbakar. Ketika mereka dihalau agar tidak bertengkar di masjid, mereka melanjutkan pertengkarannya di pasar. Ketika mereka dihalau, itu masih dilanjutkan lagi di kampung-kampung. Hari-hari terjadi seperti itu. Musuh Islam senang dengan kondisi seperti itu. Terus-menerus masyarakatnya diadu. Elitnya sibuk dengan menumpuk kekayaan. Maka sampai detil-detil, Pak. Sampai orang kelaparan itu terpaksa membunuh manusia. Sampai disebutkan itu riwayatnya. Orang kelaparan sampai gak ada jalan itu akhirnya membunuh manusia untuk dimakan. Disebutkan seperti Al-Balazuri, Ibn al-Asir mengisahkan semuanya disebut begitu. Pantaslah mereka lalu ditunjukkan oleh Allah ketika kiblat pertama itu jatuh, lalu mereka meminta tolong, semuanya menangis, tapi gak ada yang bergerak. Gak ada. Itulah yang menjadi momentum kenapa di dalam kitab itu disebut salah satu tokoh pembaharu itu adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali juga merasa bersalah karena dia juga bagian dari saat itu beliau berdebat begini begitu dan menyukai pujian. Tetapi kan Imam Ghazali lalu bertobat dari keadaan-keadaan seperti itu sebagai seorang alim, sebagai seorang ilmuwan di masa itu. Beliau lalu menyaksikan benar bagaimana cara memperbaiki umat ini. Nah, itulah mengapa beliau kembali kepada tadi. Harus membersihkan hati. Tapi apa yang dilihat, apa yang dirasa saat itu polusi semua, Pak. Bagi jiwa itu. Makanya lalu beliau menulis buku bagaimana menguatkan hati itu. Maka nanti proses pengobatan beliau itu, pengobatan jiwa itu lalu disebutkan. Salah satunya dengan membaca Al-Quran, dengan zikir. Nah, di ribat-ribat itulah Imam Al-Ghazali mengikhtiarkan perbaikan umat. Lalu Imam Al-Ghazali menarik diri. Di masa akhir hayat beliau kan beliau terus mendalami Sahih Bukhari. Nah, inilah lalu yang melahirkan generasi perbaikan itu. Orang-orang yang sudah lelah dengan tarut-marut ya pertengkaran internal itu hijrah mengikuti ini. Maka dari masing-masing mazhab itu lahirlah tokoh-tokoh yang tidak lagi memiliki perilaku seperti orang-orang sebelumnya. Maka Imam Al-Ghazali saat itu mengikhtiarkan langkah utama beliau itu nyata di dalam kitab Ihya. Langkah beliau pertama itu adalah bagaimana ikhtiar beliau saat itu menghadirkan generasi ulama yang baru. Karena melihat tadi prosesnya. Rusaknya ulama berakibat pada rusaknya ilmu. Nah, ini fatal sekali. Maka ini beliau fokus di situ. Jasa beliau ada di situ, menghadirkan generasi ulama. Setelah itu beliau mengikhtiarkan juga kepada murid-muridnya agar melahirkan generasi umarok yang baru juga. Karena kalau ulama baik, umaroknya baik, insya Allah masyarakat ini akan bisa ikut. Kalau kita seperti yang kita hadapi saat ini, ampun, saya tidak bisa berkata-kata. Jangan sudah tahu semuanya lah. Bagaimana kita yang dijadikan pemimpin ulama itu seperti itu. Masya Allah ya. Subhanallah. Ini berat bagi kita memang. Kalau kita merefleksikan apa yang dijelaskan oleh Dr. Majid Hasan Al-Kilani. Maka keberhasilan ini lalu dilanjutkan secara sistematis. Generasi baru lahir, terus qadarullah. Itulah takdir Allah. Ya. Ini Allah takdirkan melalui Salahuddin Al-Ayyubi. Maka kisahnya itu detail Bapak Ibu. Jadi disebutkan misalnya salah satu murid generasi ketiga dari Imam Al-Ghazali itu sampai berdakwah ke Gunung Hakkar misalnya di dekat Syam situ. Gunung Hakkar itu terkenal sebagai tempat penyamun, perampok gitu. Tetapi setelah beliau berdakwah, mereka itu menjadi orang-orang saleh. Ketika mereka menjadi orang-orang saleh, ini orang-orang Hakkar ini menjadi orang-orang di garis terdepan dalam pasukan perangnya Salahuddin itu. Bagaimana
orang-orang mereka ini adalah orang-orang yang qiyamul lail, Bapak. Pemimpinnya hafal Al-Quran, coba. Panglima perangnya hafal Al-Quran. Panglima perangnya itu hafal kitab akidah, itu dibacakan. Kalau ulamanya menyampaikan nasihat, pemimpinnya duduk sama rata itu sama pasukannya. Maka dikisahkan seperti itu. Sampai generasi Abdul Qadir Al-Jilani itu. Kalau sampai ke kita dengan istilah Abdul Qadir Jailani. Lalu setelah sepeninggal beliau nanti, kebiasaan-kebiasaan beliau itu dilanjutkan menjadi tarekat Qadiriyah. Padahal tidak seperti itu penjelasannya. Karena penulisnya ini adalah Majid Ihsan Al-Kilani, ini ada orang dari sana juga. Jadi beliau menulis tentang kakek buyutnya ini beliau sangat serius. Dr. Majid Ihsan Al-Kilani ini salah seorang penerima award dalam pendidikan, Al-Farabi Award, ya, karena Al-Fikru, disertasi beliau tentang Al-Fikru At-Tarbawi Inda Ibnu Taimiyah. Jadi itu bagaimana pendidikan, tentang pemikiran pendidikan menurut Ibnu Taimiyah itu beliau kaji, benar, nah gitu ya. Lain waktu kita akan bicarakan itu, tapi saya ingin menyampaikan di sini untuk menjawab tadi, kalau menggunakan perspektif Dr. Majid Ihsan Al-Kilani ini, kita harus berhati-hati. Secara kuantitatif, ilmu kita saat ini, cara pandang kita, cara kita memandang, cara menghitung, oke, kita melihat bonus demografi sebagai salah satu kekuatan itu. Dan melihat apa yang kita lihat ya, misalnya kita melihat jumlah masjid bertambah, jumlahnya. Tetapi semua itu, jika kita melihat indikator-indikator substantif yang ada pada generasi kita, itu tidak muncul, kita patut berhati-hati. Bukan kebangkitan yang kita akan jelang, ini bisa menjadi kejatuhan. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita melihat sekarang misalnya, kalau kita bandingkan dengan generasi pertama tadi Bapak Ibu, saya cerita nih. Ngapunten ini sudah hampir jam 7, kalau nanti saya terlalu lama, saya di-cut saja Ustadz Buni, tapi saya ingin menyampaikan untuk contoh saja. Masalah subuh nih, masalah subuh. Masalah subuh itu bukan hanya masalah ibadah Bapak. Bukan masalah ibadah. Saya kasih contoh. Bagaimana bekas pendidikan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Ini contohnya. Nanti akan saya bacakan hadisnya. Bahwa subuh bukan hanya perkara ibadah mahdoh. Bukan. Waktu perang Tustar itu di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kaum muslimin itu kan dengan kekuatan 30.000 saat itu. Hormuzan, panglima perang Persia, saat itu membawa 150.000 coba. Mereka gentar itu menghadapi yang 30.000 ini. Ketakutan itu. Di dalam 30.000 ini ada sahabat tua, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik yang masa kecilnya itu dititipkan oleh ibunya kepada Rasulullah. Itu ada sahabat yang tua ini. Di Tustar itu orang-orang, jenengan kalau buka di Google nanti Shustar, kota Shustar, jenengan akan melihat kota kuno yang dekat dengan sungai. Mereka itu nanti dikepung oleh kaum muslimin, ya 150 itu ketakutan, dikepung oleh kaum muslimin selama nggak tanggung-tanggung, bukan sebulan 2 bulan, 18 bulan, 1,5 tahun. Tapi balik nih jumpi ya Mas. Karena 1,5 tahun dikepung itu. Akhirnya tembus itu karena orang Tustar sendiri lelah dianiaya sama orang Persia. Dibocorkan tuh pertahanannya. Pertahanannya itu harus melewati sumber air. Sumber air itu dilalui, tidak sembarangan orang bisa, karena melewati kedalaman air, ya berenang, itu ada yang bisa dilewati 1 orang, ada yang bisa yang longgar, bisa dilewati sampai 40 orang. Dari 300 yang masuk, itu nggak banyak yang lolos. Sebagian meninggal di saluran air itu, karena beratnya. Begitu tertembus, terjadilah pertempuran. Puncaknya itu di waktu subuh. Tidak diberi waktu mereka itu, kaum muslimin nggak sempat istirahat. Setelah matahari sudah tinggi, barulah mereka benar-benar bisa memenangkan itu. Baru mereka sholat subuh. Karena nggak sempat. Di situ Anas bin Malik menangis. Menangisnya karena apa? Bukan terharu karena menang. Karena kehilangan subuh. Kehilangan sholat subuh pada waktunya. Dia menyatakan dalam hidupku, aku tidak pernah sholat subuh begini. Coba kita, itu menangis, Pak. Padahal itu sah, karena keadaan perang.
Bandingkan dengan sekarang. Terlambat, gak nangis. Gak sholat, gak nangis juga. Bayangkan. Karena Rasulullah SAW saja pernah bersabda. Karena itu berhubung dengan karakter. Pak. Seseorang itu kalau tidur, diikat oleh setan dengan 3 ikatan. Jadi kan nanti buka ini hadisnya. Begitu dia bangun, berzikir kepada Allah, 1 ikatan terbuka. Begitu dia berwudu, 1 ikatan terbuka. Begitu dia sholat, ikatan ketiga terbuka. Maka dikatakan oleh Rasulullah, wa ansyad ma yakun. Dia menjadi orang yang begitu bersemangat nanti itu. Tetapi kalau tidak, katakan khabithun nafs aslan. Yang tidak bisa melepaskan 3 ikatan ini. Ya orang yang terlambat, orang yang nggak sholat subuh itu, maka hari-harinya ya kaslan dia tuh. Jelek jiwanya dan pemalas. Dari satu momentum subuh saja kita bisa membaca. Kalau kita lihat jumlah barisan di masjid kita itu, jumlahnya banyak masjid kita itu, Pak. Saya termasuk tesis saya meneliti tentang masjid. Terbesar di dunia, Pak. Dibandingkan dengan jumlah masjid yang ada di dalam rentang negara Maladewa sampai Maroko, jumlah masjid kita masih lebih banyak, Pak. Tapi kalau isinya, masjidnya dipandang sebagai secara kuantitatif, iya. Tetapi kalau isinya tidak ada. Bapak, isinya tidak ada. Subuh. Masya Allah. Hanya 2 orang, 3 orang, 4 orang, 1 baris. Masya Allah. Begitu. Maka kita patut, Bu Aisyah, patut berhati-hati. Indikator-indikator ini tentang pendidikan kita semuanya oke. Tetapi kita jika melihat indikator substantif tentang kebangkitan umat itu juga harus kita perhatikan. Mengatakan, ngapunten sangat Bapak Ibu, itulah cara saya menjawab. Masih karena saya menggunakan satu perspektif. Nanti kalau saya di kampus biasanya sedikit berbeda, atau di konferensi biasanya sebagai dosen, karena saya dosen ekonomi, saya ya mungkin ngapunten sangat. Wallahu a'lam bishawab. Syukron, Ustaz Rifan, atas penjelasannya yang sudah sangat lengkap, Bapak Ibu. Ini karena sudah waktu jam 7:05. Jadi ini buat Pak Antoni juga nanti pertanyaannya disimpan aja dulu Pak Antoni ya. Kalau Pak Antoni rajin ngaji, insya Allah lah. Ustaz Aem? Siap. Mungkin doa, Ustaz. Jadi Ya, para sahabat insyaallah. tutup kajian kita ini dengan doa. Silakan Ustaz Aem di Garut. Silakan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, marilah kita tutup acara yang berkah ini dengan sama-sama membacakan doa. Dan insya Allah saya pimpin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi para sahabat yang kami semuanya di seluruh Indonesia yang mengikuti pengajian pagi ini, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula pengajian kita. Insya Allah ini Ustadz
Rifan berkenan kiranya nanti menjadi narasumber untuk pengajian-pengajian kita berikutnya, untuk memberikan kita pencerahan. Ini karena sirah nabawiyah ini memang sangat penting untuk kita pelajari agar kita bisa meniru sunnah Rasulullah SAW